Oke, kita akan lanjutkan hari ini chapter 5. Minggu lalu kita udah bahas chapter 5, tapi belum selesai semuanya. Nah, ini bagian terakhir dari chapter 5. Bagian terakhir dari chapter 5, kita akan menceritakan tentang Jackson Structure Programming atau JSP. JSP is a method for program design that concentrate on the structure of data using data structure method. Oke, seperti apa sih maksud dari JSP? JSP itu punya 3 dasar bentuk gambar. Jadi minggu lalu kita udah belajar program desain pakai flowchart, pakai tabular, pakai pseudocode. Nah, ini yang berikutnya adalah JSP. JSP agak sedikit berbeda. JSP bentuknya kotak-kotaknya seperti ini, beda dengan flowchart, yaitu ada sequence, bentuknya seperti ini. Repetisi, ada tanda bintangnya, artinya diulang. Kemudian selection itu artinya pilihan. Oke, nah saya akan berikan dalam bentuk contoh agar lebih mudah dimengerti. Oke, contoh pertama, saya punya program, main program itu program utama, terdiri atas subroutine A, subroutine B, dan subroutine C. A, B, dan C. Subroutine A terdiri atas subroutine D dan subroutine E. Dalam subroutine B ada while. While ini pengulangan. Pengulangan itu ada 3. Ada for, ada while, ada repeat. Itu diulang. Jadi di sini F akan diulang-ulang-ulang selama kondisi masih benar. Dalam hal ini C1 masih true. Kemudian untuk subroutine C itu if. If itu percabangan. Percabangan itu kita ada 2. Ada if sama ada case biasanya. Atau switch tergantung programnya. If itu percabangan yang cuma 2, kalau switch atau case percabangan lebih dari 2. Nah, if di sini, kalau C2-nya true, maka akan dikerjakan G. Kalau bukan, akan dikerjakan H. Memilih, bisa G, bisa H. Jadi, bagaimana kita bikin JSP-nya? Oke, sekali lagi. Main ini ada A, B, C. Harus dikerjakan semuanya. Ini namanya adalah sequential. Jadi, saya balik ke sini. Dalam main itu ada A, B, dan C. Itu sequential. A dikerjakan, lalu B dikerjakan, lalu C dikerjakan. Nah, sekarang A bagaimana dalamnya? Saya balik lagi ke soalnya. Dalam A ada D dan E. Sequential. D-nya harus dikerjakan, E-nya juga harus dikerjakan. Jadi di sini, di dalam A ada D dan ada E. Dua-duanya harus dikerjakan sequential. Nah, sekarang kita lihat untuk subroutine B. Saya balik lagi ke soalnya. Subroutine B itu repetisi. Selama C1 true, F akan diulang-ulang-ulang-ulang. Jadi, ini dikasih C1. Yang diulang apa? Yang diulang F. Diberi tanda apa? Bintang. Ini sebagai tanda repetisi. F-nya diulang-ulang-ulang-ulang. Lalu yang C. Dalam subroutine C, ada if, itu percabangan. Bisa G, bisa H. Jadi, di dalam C, bisa G, bisa H. Percabangan, tergantung C2, kondisi 2. Nah, kalau percabangan atau selection dikasih tanda apa di sini? Lingkaran. Diberi tanda lingkaran. Jadi, ini adalah jawaban dari contoh nomor 1 untuk membuat Jackson Structure Programming. Oke, nah sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Ini sedikit lebih rumit. Oke, saya bacakan. A report is to be produced from a simple database file. Comprised of multiple record. This report will print serially, akan di-print semuanya setiap halaman. Every record di sini kita sebut halaman ya. Setiap halaman dari sebuah file. Setiap halaman itu mempunyai standar formatting feature. Harus ada logo, ada page number. Setiap halaman terdiri maksimal 38 baris. Dan terdiri atas banyak baris itu ya, di atas halaman-halaman berikutnya. Dan di bagian bawah harus ada nomor halaman dan totalnya. Total itu ada 2 kemungkinan, bisa kulminatif. Jadi kulminatif itu jumlah halaman yang sah itu ada, atau grand total.
total keseluruh halaman. Oke, atau kalau saya ringkas seperti ini jadinya dari soal tadi. Kita harus membuat sebuah JSON Structure Programming atau JSP dari sebuah laporan yang terdiri dari banyak halaman. Setiap halaman terdiri dari header, page body, dan page footer. Dalam page header terdiri dari logo dan tanggal. Page body terdiri dari 38 baris. Page footer terdiri dari nomor halaman dan jumlah halaman. Jumlah halaman ada dua kemungkinan, kulminatif atau grand total. Sekarang kita lihat JSP-nya. Oh, maaf. Ini setiap halaman supaya ada gambaran. Jadi gini, setiap halaman itu ada logo. Ini header, ada tanggal. Di dalam page body-nya ada sejumlah sekian baris, misalnya 38. Page footer-nya ada page number, ada total lines. Ini setiap halamannya. Jadi di sini ada header, body, footer. Oke, kita lihat JSP-nya. Jawabannya. Jadi dalam sebuah report, laporan, terdiri atas banyak halaman. Halamannya banyak, dikasih bintang. Setiap halaman terdiri atas header, body, dan footer. Tiga-tiganya harus ada. Ini tiga-tiganya harus ada, atas, tengah, bawah. Jadi, page header, page body, page footer. Dalam page header ada apa? Kita lihat. Ada logo dan ada tanggal. Jadi, ada logo dan tanggal. Semuanya harus ada. Kemudian dalam page body terdiri banyak baris, 38 baris. Jadi, dikasih tanda apa di sini? Bintang. Artinya barisnya banyak. Kemudian, di bagian footer, kita lihat lagi. Ada page number, ada total lines. Jadi, ada page number, ada total line. Hanya saja, tadi dalam soal, untuk total line ada dua pilihan. Bisa kulminatif, bisa grand total. Jadi, di sini milih. Dikasih tanda apa? Lingkaran jadinya di sini. Kasih tanda lingkaran-lingkaran. Artinya, total line-nya bisa kulminatif dan grand total. Nah, inilah JSP-nya. Saya harapkan nanti semua dapat mengerti. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi lewat line saja. Nah, seperti kita ketahui, minggu depan kita akan mulai UTS. Nah, bahan UTS ini seperti ini. Jadi dari chapter 1, chapter 2, chapter 3 yang sudah dijelaskan bulan lalu di kelas. Chapter 5, 2 YouTube yang minggu lalu dan YouTube yang sekarang. Soal akan diberikan nanti lewat line lagi. Jadi tugas di rumah yang harus dikerjakan. Jangan lupa sebagai bukti absensi kuliah, ini persyaratan dari kampus ya. Setelah menonton YouTube ini, berikan komen saya sudah mengerti, beri nama jika nama di akun Gmail-nya agak berbeda dengan namanya. Oke, sekian, jangan lupa like dan subscribe.